Jadi kadang-kadang ini kita mulai dari satu pertanyaan yang bisa jadi kadang-kadang kalau nggak ditanyain tidak disadari sama banyak orang. Jadi apa sih sebenarnya ketakutan terbesar yang paling kita takutkan dalam kehidupan ini tuh apa gitu? Ini kadang-kadang apa namanya? Kalau kita nggak tanyain ke diri kita sendiri, kadang kita suka lupa gitu. Jadi ada satu pepatah yang sebenarnya quote yang sangat saya suka ya ini. Jadi bahwa the most important thing in life is knowing the most important things in life. Jadi hal terpenting dalam hidup adalah mengetahui hal-hal terpenting dalam hidup. Nah, dengan bertanya ketakutan apa sih yang paling kita takuti gitu ya, itu tuh membuat kita mulai menyusun prioritas apa sih sebenarnya hal-hal yang paling penting di dalam kehidupan kita gitu. Nah, terus nah, jadi kalau misalnya orang tuh kalau ditanya apa yang paling kita takuti, jarang ada yang bilang paling takut mati gitu ya. Karena yang namanya proses kehidupan itu dari mulai lahir, kemudian nanti beranjak dewasa, kemudian jadi tua, kemudian lama-lama akhirnya suatu saat meninggal. Ini apa namanya? Dikatakan punten ini sorry ininya. Nah, jadi bahwa karena penyebab kematian di Indonesia itu dan di seluruh dunia itu ternyata 93% penyebab kematian adalah karena penyakit. Jadi kalau kita tanya yang paling ditakutkan sebenarnya kalau banyak orang ditanya itu sebenarnya adalah jatuh sakit sebenarnya. Karena kalau kematiannya sendiri suatu hal yang tidak bisa dihindari. Nah, kesehatan sendiri dikatakan dia yang memiliki kesehatan memiliki harapan. Jadi kenapa orang tuh sehat itu sangat penting dan sakit itu sangat ditakutkan karena di situ tuh terletak harapan. Orang yang punya sehat itu dia punya harapan, sementara yang tidak punya kesehatan punya kena sakit yang berat dia tuh istilahnya tidak punya harapan apa-apa, tidak bisa melanjutkan kehidupan gitu, tidak ada semangat untuk melanjutkan kehidupan. Jadi banyak yang di dunia barat sendiri orang-orang menganggap bahwa sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan itu adalah kesehatan. Seperti lebih penting dari kesuksesan, lebih penting dari uang, lebih penting dari kekuasaan, ya. Malah kadang-kadang kita juga kan sering sekali kalau misalnya ada orang misalnya kena apa namanya musibah, kemudian ya, salah satu cara hiburnya nggak apa-apa deh, yang penting masih sehat, karena kesehatan itu tuh merupakan hal yang tidak bisa dihargai dengan uang. Nah, sebenarnya dalam Islam sendiri sebenarnya ini tuh sangat sejalan ya tentang kesehatan ini ya, yang bahwa dalam ada beberapa hadis yang nadanya sama bahwa sesungguhnya manusia itu tidak diberi yang lebih baik di dunia daripada keyakinan dan kesehatan, maka mohonlah keduanya kepada Allah. Nah, di Quran surat An-Nahl ayat 18 juga sebenarnya kalau kita lihat ini hadis tadi itu luar biasa. Kenapa? Karena kata di Quran dikatakan kalau nikmat Allah tuh buat kita tuh sangat banyak, nggak bisa dihitung jumlahnya. Kita tuh terus dapat dari sejak lahir sampai kita meninggal, dan itu tuh nikmatnya itu tidak bisa dihitung sama sekali. Nah, tapi dari begitu banyak nikmat tadi, Rasul cuman mengatakan bahwa cuman mengangkat 2 nikmat aja. Mohonlah kepada Allah keselamatan dan kesehatan. Di hadis yang lain, tidak ada sesuatu pemberian Allah sesudah iman yang lebih baik dari kesehatan. Jadi sebenarnya kesehatan itu merupakan hal yang paling penting di dalam kehidupan setelah iman. Ini juga sejalan dengan pesan-pesan yang universal daripada Quran dan Sunnah gitu ya. Kemudian kadang-kadang kita tuh lupa, kita menghabiskan waktu bekerja mencari uang untuk berbagai keperluan keluarga, untuk masa depan anak dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita tidak di dalam kondisi kesehatan yang bagus, tidak bisa kita menikmati apa yang kita cari tadi ya. Kemudian juga ada hadis yang menarik bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai dibandingkan Allah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Sementara ada hadis yang lain mengatakan apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah memerintahkan kepada malaikat pertama tuh mengambil kekuatannya. Jadi orang yang sakit itu merupakan orang yang tidak punya kekuatan, padahal tadi dikatakan mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai dari Allah. Jadi artinya ilmu tentang kesehatan ini, ilmu tentang tetap sehat ini juga merupakan hal yang sangat penting dan perlu kita kuasai benar-benar untuk mendukung upaya kita juga untuk beribadah dengan lebih baik lagi ya.
Kemudian, nah, dalam hal kesehatan ini banyak sekali hoax atau misalnya paham-paham di masyarakat yang membuat orang tuh tidak tahu apa sih yang penting, apa yang nggak penting gitu dalam hal hubungannya dengan kesehatan. Kemudian sebenarnya kan kalau tadi kita takut sekali sakit, sebenarnya hal yang paling kita inginkan dalam hidup itu sebenarnya salah satunya yang paling utama tuh bisa hidup sampai usia kita berakhir tuh dengan hidup yang sehat, bebas dari penyakit, ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya nih contohnya di Indonesia ada 3 besar penyebab kematian di Indonesia yang menyebabkan berbagai penyebab istilahnya kecacatan, disfungsi dan sebagainya ketika tidak sanggup lagi jadi beban buat keluarga. Ada yang pertama itu penyakit stroke, yang kedua itu penyakit jantung, dan ketiga itu penyakit gula. Nah, kalau kita tanya misalnya kebanyakan ini udah ada berapa yang hadir, udah 200-an lebih. Kadang-kadang kalau misalnya ditanya gimana sih kalau kita sekarang sehat, tidak punya stroke, tidak punya jantung, tidak punya diabetes, alhamdulillah gitu ya. Gimana biar dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan kita tidak punya lagi, kita tetap sehat, tidak punya gula, tidak punya jantung, tidak punya stroke gitu ya. Kadang-kadang banyak yang tidak memahami cara untuk hidup sehat tadi, dan banyak yang istilahnya tanda kutip tertipu dengan pola hidup sehat yang sebenarnya tidak terlalu penting. Makanya hal-hal yang paling penting dalam hidup itu benar-benar harus kita kuasai, termasuk cara-cara yang paling sehat, cara-cara paling mudah, paling sederhana, dan paling tepat untuk hidup sehat sampai usia lanjut tadi. Artinya ilmu tentang hidup sehat ini, bagaimana tetap sehat dan bagaimana untuk sehat dan tetap sehat sepanjang usia sampai usia lanjut nanti, itu merupakan ilmu yang sangat penting buat kita kuasai, kita pelajari gitu. Nah, dalam hubungannya dengan kesehatan agar tetap sehat ini kan kita berhubungan dengan pencegahan penyakit, disease prevention ya. Nah, untuk hubungannya dengan pencegahan penyakit ini, kebanyakan orang yang kita sekarang tuh 90% tuh orang sehat, hanya sekitar 10% yang sakit. Itu tuh kalau kita ingin tetap sehat dalam jangka panjang, kita ingin mencegah penyakit itu bukan satu proses yang pendek, tapi yang proses panjang yang mungkin seumur hidup ya. Jadi sepanjang hidup kita tuh kita berusaha untuk mencegah penyakit tetap sehat agar tetap sehat. Nah, sebelum ini pengantar untuk masuk ke materi kita ya. Jadi apa sih sebenarnya kunci kesehatan kita itu? Biar kita pengen tetap sehat, kita pengen terhindar dari berbagai penyakit termasuk keluarga kita semua gitu. Jadi dalam balik lagi ke dua hadis yang tadi ya, ini tuh yang luar biasa dari sistem prinsip Islam itu. Allah tuh mengatakan bahwa dua hal yang paling penting dalam kehidupan kita itu adalah keimanan dan kesehatan. Yang tidak ada nikmat sesudah iman yang lebih penting daripada kesehatan, kan dikatakan seperti itu. Nah, sementara keadilan dari Allah ini prinsip yang saya tuh praktek penyakit dalam tuh udah sekitar berapa ya, 12 tahun lah. Jadi dari situ tuh kesimpulan saya itu sebenarnya untuk hidup sehat itu, karena sehat ini merupakan nikmat, salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, maka cara untuk hidup sehat pun sebenarnya harusnya sederhana. Seperti kita juga tentang ajaran Islam tadi. Ajaran Islam kan sebenarnya sederhana, mudah dipelajari, tidak artinya nggak harus orang tuh harus profesor atau S3 baru bisa memahami Islam gitu. Bahkan orang yang pendidikannya tidak sekolah pun bisa memahami tentang Islam. Begitu juga tentang hidup sehat tuh harusnya cara hidup sehat itu tuh bisa harus sederhana, mudah dipelajari oleh semua orang. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, hidup sehat itu juga nikmat sehat ini tuh untuk mempertahankannya harus bisa dijalankan oleh semua orang tanpa melihat latar belakang sosioekonominya. Gak cuma orang-orang yang banyak uang aja yang bisa sehat, tapi semua orang dari mulai yang tidak punya uang sampai yang istilahnya paling kaya tuh bisa hidup sehat dengan cara yang mudah tadi. Kemudian yang ketiga, harus alami, harus sesuai dengan fitrah. Jadi Islam sendiri fitrahnya sesuai dengan fitrah kita. Kalau cara hidup sehat juga harus sesuai dengan fitrah sehingga bisa dijalankan oleh semua orang tadi. Kemudian selain dengan sesuai dengan fitrah tadi, selain mudah, sederhana, murah, dan bisa dijalankan semua orang, dia juga memiliki banyak sekali manfaat. Cara hidup sehat itu memiliki banyak sekali manfaat yang bisa kita evaluasi dengan segera. Dan baru kalau 4 prinsip tadi
terpenuhi, baru si pola hidup sehat tadi itu bisa dijalankan dalam jangka panjang ya, dalam seumur hidup, dari sekarang sampai semua bisa dijalankan semua orang, seluruh keluarga kita, semua dari semua fase kehidupan kita sampai kita sampai akhir hidup kita tadi. Jadi kalau ada pola hidup sehat yang membingungkan, yang dokter aja bingung ngejalaninnya, apalagi orang awam gitu, berarti itu bukan pola hidup sehat yang sebenarnya yang Islami. Sebenarnya pola hidup yang Islami itu pola hidup sehat yang Islami itu harusnya mudah, sederhana, kemudian juga murah, kemudian juga sesuai dengan fitrah, tidak menyulitkan gitu ya. Dan yang keempat juga memiliki banyak sekali manfaat yang bisa langsung dirasakan ya. Nah, dalam hubungannya dengan balik lagi ke kunci sehat tadi, ada dua hal yang sebenarnya sederhana yang berhubungan dengan kesehatan kita. Yaitu yang pertama adalah faktor-faktor yang membangun. Jadi kalau kita pengen sehat itu ada faktor-faktor yang membangun ya, yang membuat kita makin sehat, dan menghindari faktor-faktor yang merusak, di mana harus seimbang. Jadi sedikit mungkin faktor yang merusak dan sebanyak mungkin faktor yang membangun. Dalam hal faktor yang membangun ini ada dua hal yang penting, yaitu pertama apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Nah, untuk yang merusak tadi itu berhubungan dengan interaksi kita sama lingkungan kita, sama alam sekitar kita ya, apa yang kita masukkan ke badan, yang terpapar tubuh kita gitu ya. Nah, yang merusak ini tuh ada dua. Yang pertama radikal bebas, yang kedua mikroorganisme patogen. Nah, ini masuk ke tubuh kita tuh yang menyebabkan gangguan kesehatan itu melalui kulit, kemudian melalui saluran cerna, dan melalui saluran nafas. Terutama tuh tiga itu yang terutamanya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan apa yang kita makan. Jadi makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu penting sekali hubungannya dengan kesehatan kita. Ini hal yang sangat yang bisa membangun dan bisa juga merusak tubuh kita ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan silakan Dr. Grace. Oke, ini saya coba lihat dulu nih, belum, kalau dari peserta belum. Cuman kalau dari apa yang saya simpulkan sementara, apa yang Dokter Andi sampaikan adalah pada prinsipnya sih kita Muslim itu memang sudah sejak dari awal bahwa disampaikan bahwa yang namanya nikmat itu yang dari awal ya nikmat sehat ya Dok ya, sebelum tentunya kita bisa beribadah. Jadi kalau kita mau beribadah dengan baik, kalau tidak sehat ya tentunya tidak bisa. Nah, sekarang gimana cara kita untuk mencapai supaya kita sehat itu seperti yang langkah-langkah Dokter Andi sampaikan, mulai dari yang simple ya, terus juga jangan yang ribet, terus mudah, murah, terus hasilnya juga dampaknya juga signifikan. Nah, ini kadang-kadang yang membuat kita muter-muter Dok. Semua cari sehat tapi carinya mesti yang mahal-mahal. Nunggu nanti dulu deh, saya mesti nge-gym dulu baru sehat. Gymnya tutup ya Dok ya, lagi corona gitu kan. Akhirnya gak jadi sehat. Jadi semua berpikirnya malah bukan yang simple. Nah, yang seperti itu mungkin yang perlu kita sampaikan bahwa gimana caranya kiat-kiat sehat itu ternyata tidak harus sulit. Begitu ya Dok ya, yang saya dapat sampaikan sementara. Jadi kuncinya itu yang pertama sebelum masuk ke materi tentang puasa intermittent tadi, bahwa itu perlu dipahami banyak sekali di masyarakat beredar cara hidup sehat yang ternyata sangat sulit dijalankan gitu. Tidak mudah, betul Dok. Sederhana, harus orangnya belajar dulu dengan betul-betul menghabiskan waktu banyak, kemudian juga orang pendidikannya rendah boro-boro ngerti gitu ya. Kemudian juga biaya yang banyak, kadang-kadang tidak sesuai sama fitrah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sehingga sangat sulit dijalankan dalam jangka panjang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tadi bahwa nikmat terbesar itu sama Allah, pertama iman, yang kedua kesehatan, harusnya yang untuk hidup sehat juga seperti kita menjaga iman kita dengan cara yang mudah, sederhana, yang mudah difahami semua orang, dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kan Islam tuh mudah, sederhana, tidak menyulitkan, itu sesuai dengan fitrah, semua orang tuh bisa menjalankan, nggak ada paksaan orang harus banyak uang dulu baru bisa menjalankan Islam. Dan juga banyak sekali aturan-aturan yang memberikan manfaat buat kita
dalam kehidupan kita. Jadi artinya Allah sendiri memberikan aturan tadi itu bukan tidak ada kepentingan apa-apa, semua tuh karena Rahman dan Rahimnya, jadi pasti banyak manfaat buat kita, nggak cuma nanti di akhirat tapi di dunianya juga gitu. Nah itu yang perlu, yang ingin ditanamkan, bahwa jangan sampai kalau nanti kita dikasih tahu sama orang misalnya proses cara hidup sehat yang ternyata sangat sulit dijalankan, pusing, bikin rumit, itu tuh kemungkinan bukan pola hidup sehat yang Islami. Itu aja sebenarnya yang mau disampaikan di sesi pertama. Oke.